Smart FM. Smart Career. Smart listeners, selamat datang dalam podcast Smart Career. Hari ini kita akan specifically ngomongin tentang perempuan karena perempuan itu harus bisa mandiri dan berdaya. Tapi berdaya dalam karir dan juga mandiri dalam karir seperti apa ya pelaksanaannya dan juga mungkin yang bisa kita terapkan sebagai perempuan. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Head of Program UN Women Indonesia, Kak Dwi Yuliawati. Hai Kak Dwi, kabar baik? Kabar baik, baik banget, semangat Ya, karena ini kita harus semangat dalam rangka membuat satu lingkungan ataupun sistemik yang baik ya, di mana perempuan bisa berdaya dalam karirnya dan pastinya bisa mandiri. Nah, seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang perempuan di sektor tenaga kerja, khususnya dalam mereka berkarir gitu ya, apakah perempuan ini sudah banyak yang bisa dikatakan mandiri dan berdaya, Kak Dwi? Oke, kita lihat statistik dulu ya. Oke, gitu boleh. kan. Numbers biasanya speak louder than words gitu. Zaman sekarang. Yang pertama, kalau kita lihat selama 20 tahun terakhir di Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu begitu-begitu saja. Hanya 50, tapi yang sekarang ini mungkin 54% gitu ya. Rate-nya. Sementara kalau laki-laki tuh bisa mencapai 80%. Ini gap yang paling kelihatan. Kemudian bukan hanya di angkatan kerjanya, tapi kalau di dunia kerja, di perusahaan, perempuan itu ada di mana sih gitu kan? Posisinya ya. Kalau berdasarkan Sakernas, 35% yang udah mencapai manajer gitu ya, atau mid manager. Berdasarkan data lain dari IDX atau Indonesia Stock Exchange, dari 200 perusahaan yang terdaftar di exchange di Indonesia, listing company, itu hanya 8 CEO-nya yang perempuan. Itulah fakta dan datanya gitu ya. Nah, kalau kita bilang mengenai kemandirian atau berdaya tadi ya, yang disebut sebagai pemberdayaan atau kemandirian itu kan asalnya dari pertama perempuan itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya atau kita sebut sebenarnya agency ya. Yang kedua, perempuan dapat menunaikan hak yang paling basic gitu. Nah, dari data ini nyantol nggak sih tuh mandiri dan berdaya? Ya tentunya gitu kan. Jangan-jangan banyak perempuan yang tidak bisa mencapai karir sampai ujung mentok sebagai CEO itu karena dia tidak punya kemampuan untuk membuat pilihan terhadap karirnya. Gitu. Yang kedua lagi adalah dia juga tidak bisa menunaikan haknya sebagai pekerja perempuan misalnya, atau lingkungan kerjanya tidak memberdayakan atau memberikan ruang yang cukup bagi dia untuk berkembang. Nah, itu yang menurut saya masih menjadi gap terbesar, baik dari sisi angka tadi maupun kita sebutnya tadi kalau misalnya di dalam kerangka global itu adalah kesetaraan yang substantif. Kita lihat seperti apa gitu. Kan memang tanggal 8 Maret kemarin ya kita rayakan sebagai International Women's Day dan ada tema besar yang diambil yaitu Accelerate Action ya. Pasti kita inginnya ya ada action yang sangat besar gitu ya. Terutama mungkin untuk kita secara personally, untuk perempuan sendiri agar bisa berdaya dan mandiri dalam karir. Apa sih sebenarnya hal-hal ataupun tips yang bisa disarankan oleh Kak Dwi sendiri ya untuk perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan? Kalau dari tadi saya sebutkan bahwa mandiri itu definisinya adalah bisa menunaikan hak, kemudian bisa mengambil keputusan yang penting bagi hidupnya secara mandiri, maka kita start dari kemampuan kita untuk menunaikan hak dan tadi memilih atau melakukan pilihan-pilihan yang penting dalam hidupnya. Kita sudah cukup punya skill nggak untuk itu? Itu yang kalau kita sebut sebagai power within ourselves. Do we have? Kita punya nggak tadi kemampuan tadi? Kemudian kalau yang kedua adalah kita lihat layernya. Kalau kita sudah punya itu, tapi lingkungan kerja kita tidak memilikinya, what should we do? Tips saya, dan ini juga tips banyak sekali perempuan di luar sana mungkin ya,
please find allies, cari sekutu kita. Most probably kemungkinan besar adalah perempuan-perempuan sekitar juga yang memiliki keresahan yang sama. Make some voice. Itu namanya power with. Membuat jejaring untuk melakukan sebuah perubahan gitu ya, dengan sisters lain gitu ya. Misalnya gini, kemarin saya mendengar nih, Mbak, saya kan kerjanya di IT ya. Di IT tuh cuma satu departemen tuh paling cuma saya berdua sama teman saya perempuan. That's your sister. Make some voice. Gitu dari situ. Kemudian jangan-jangan juga ada male allies gitu. Jadi ada laki-laki yang juga mendukung perjuangan ini. Mari kita sama-sama bergerak, misalnya seperti itu. Bikin perubahan. Kalaupun nggak bisa, let's negotiate what we can do. Dari dua tadi, yang paling basic saja rights. UN Women sendiri punya 3 moto nih buat Hari Perempuan Internasional. Rights, equality, empowerment. Yang basic dulu, rights. Kita bisa menunaikan hak kita nggak? Gaji kita dibayar dengan setara atau enggak? Cuti kita gimana? That is fundamental rights. Kemudian equality. Kok masih ada cuma 8 CEO ya? Kok manajernya laki terus ya gitu? That's equality. Yang ketiga, empowerment. Ruang kerja ini, tempat kerja ini udah empowering nggak bagi saya? Untuk tadi bisa menunaikan hak saya, kemudian juga bisa mencapai kesetaraan. Start with rights, equality, kita punya kesempatan yang setara atau tidak, kemudian kita bisa saling memberdayakan atau tidak, seperti itu. Dan pastinya kita mau bahas juga nih dari sisi support system ya, khususnya dari sistemik lah, terus juga lingkungan pekerjaan lah. Pasti ini menjadi PR ya, karena ini sepertinya harus digaungkan lebih besar lagi, melihat dampak baik ya dari perempuan yang berdaya dan mandiri dalam pekerjaan masing-masing, apa yang harus dilakukan support system dalam lingkungan pekerjaan nih, Kak Dwi, dalam mengaccelerate action tadi ya, dalam berdaya dan juga kemandirian perempuan. Saya ingin mengabarkan positive notes ya, optimis gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki praktik baik untuk tadi memberdayakan dan memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkarya itu sudah banyak. Kita sendiri punya jejaring bisnis yang memiliki women's empowerment principles dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Ada 200-an lebih bahkan. Kementerian BUMN juga punya kebijakan 25% perempuan sebagai pemimpin. That's a start. Jadi yang pertama adalah komitmen yang paling atas untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, mungkin ini juga basics tadi, kita kembali lagi ke rights, adalah bagaimana supaya perusahaan ini juga tidak punya praktik-praktik yang diskriminatif gitu ya. Misalnya ada policy mengenai pelecehan tempat kerja nggak sih? Gitu. Ada policy mengenai perempuan bisa mendapatkan fasilitas untuk misalnya ruang menyusui, kemudian juga childcare yang diberikan secara setara bagi si karyawan laki-laki juga gitu. Jadi childcare-nya jangan cuman karyawan perempuan, nanti image-nya adalah childcare itu kan perempuan, bukan laki-laki gitu. Nah, ini yang saya pikir sudah ada dan praktik baiknya bisa di-share dengan perusahaan lain. Jadi policy at the top, kemudian juga sharing dan tadi amplifying apa yang dilakukan sebagai praktik baik tadi. Jadi perusahaan itu race to the top gitu loh. Kita juga sebagai individu kita harus race to the top. Kita harus itu standarnya ya, standar yang baik seperti ini kita harus menuju ke sana. Itu. Karena ketika lingkungan pekerjaan sistemnya juga sudah cukup baik, perempuan juga akan semakin produktif ya dan memberikan dirinya untuk perusahaan, sehingga hal-hal baik dari dampak perekonomian, terus juga mungkin kekuatan perusahaan yang lebih baik lagi, menguntungkan revenue juga, mungkin itu secara nggak langsung ada ya Mbak? Nggak secara langsung, bahkan langsung. Kenapa? Retensi karyawan di perusahaan, retensi karyawan perempuan di perusahaan itu penting gitu, karena kalau perusahaan tidak bisa retain talent yang baik, yang profesional, maka kerugian ada di dia gitu ya. Kemudian juga diversity itu memberikan creativity bagi perusahaannya dan berinovasi juga bagi perusahaannya. Ini data global kok menunjukkan seperti itu.
Jadi langsung. Jadi buat perempuan jangan takut, we're needed, gitu. Kita dibutuhin. Betul. Kita dibutuhkan untuk ada di situ, dibutuhkan untuk berkembang karena promotion itu juga penting. Dan kita harus bisa memberikan juga profesionalisme yang baik sesuai dengan kebutuhan kita tadi. We're relevant, we're needed, we're important. Oke, seperti itu pas banget untuk menutup podcast kita kali ini. Singkat, padat, jelas, dan pastinya menjadi semangat untuk kita semua bisa berdaya dan mandiri dalam lingkungan pekerjaan kita. Dan jika mungkin yang menonton ini top level ataupun HR gitu ya, ini kayaknya jadi tips yang penting juga untuk diterapkan dalam lingkungan pekerjaan. So thank you smart listeners, kita akan ketemu dalam podcast karir lainnya. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.